Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan part yang ke-11 lanjutan dari part pertama sampai 10 yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan membahas tentang pendengaran pada hewan. Sonar atau kependekan dari Sound Navigation and Ranging merupakan sistem penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksirkan ukuran, bentuk, atau kedalaman benda atau tempat. Sonar biasa dipakai di kapal atau hewan tertentu seperti lumba-lumba dan kelelawar. Nah, ini adalah gambar sistem sonar pada kelelawar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelelawar. Kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan makhluk hidup, terutama hewan, dalam menentukan jarak atau letak benda di sekitarnya berdasarkan pantulan bunyi atau gelombang suara. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik pada saat terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh receiver atau alat penerima yang berada di tubuh kelelawar. Kelelawar akan menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkannya sehingga suara yang akan berada pada frekuensi yang dapat didengar oleh kelelawar. Hal tersebut sesuai dengan efek Doppler. Berikut ini saya sajikan gambar ekolokasi pada kelelawar. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang efek Doppler. Efek Doppler adalah efek berubahnya frekuensi yang terdengar oleh pendengar karena gerak sumber bunyi atau pendengar. Efek Doppler menyatakan bahwa yang pertama, bila pendengar dan sumber bunyi saling mendekati, maka terdengar bunyi yang lebih tinggi daripada bila jarak antara pendengar dan sumber bunyi tetap.
Yang kedua, bila sumber bunyi saling menjauh, maka terdengar bunyi yang lebih rendah daripada bila jarak antara pendengar dan sumber bunyi tetap. Lalu bagaimana dengan penerapan efek Doppler? Ini akan dirumuskan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Fp dibagi V plus minus Vp sama dengan Fs dibagi V plus minus Vs. Keterangannya sebagai berikut. Fp adalah frekuensi pengamas, satuannya Hz. Fs adalah frekuensi sumber bunyi, satuannya Hz. V adalah kecepatan bunyi di udara, satuannya meter per sekon. Vp adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi, satuannya meter per sekon. Selanjutnya saya akan membahas tentang lumba-lumba. Lumba-lumba mempunyai sistem sonar untuk berkomunikasi, menerima rangsangan, mengindrai benda-benda di lautan, dan mencari makan di laut yang gelap. Cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba sebagai berikut. Lumba-lumba bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Ini masih lanjutan dari halaman sebelumnya. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga saling berkirim pesan walaupun terpisah jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan dan saling mengingatkan bila ada bahaya. Berikut saya sajikan gambar sistem sonar pada lumba-lumba. Seperti ini gambarnya. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan
Bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silakan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silakan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.